Selamat siang teman-teman, bertemu lagi dengan saya Brias. Ini adalah video ketiga yang membahas psychic reading. Di video kali ini saya akan sedikit banyak menjelaskan mengenai berapa jenis kemampuan atau ability psychic reading dan saya kelompokkan menjadi berapa. Ya, setelah saya baca di artikel-artikel di Google dan di AI, saya kelompokkan kemampuan psychic reading menjadi 12 kelompok dan macamnya atau jenisnya itu saya total minimal 60 jenis ya. Lumayan banyak sekali. Ya, yang pertama, kelompok yang pertama clairvoyance atau penglihatan jernih, yaitu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat indera biasa. Ada beberapa macam. Yang pertama dari clairvoyance ini, clairvoyance spiritual, melihat hal-hal atau wujud spiritual. Yang kedua, clairvoyance aura dan aura color reading, yaitu melihat dan menginterpretasi medan energi tubuh dan warna aura. Terus yang ketiga, clairvoyant precognition, yaitu meramalkan masa depan. Yang keempat, clairvoyance retrocognition, melihat kejadian masa lalu. Yang kelima, clairvoyance remote viewing, melihat lokasi atau kejadian jauh. Yang keenam, past life regression, melihat dirinya atau orang lain tertentu sebelum reinkarnasi. Ya, kejadian atau kemampuan ini sangat jarang terjadi. Tapi saya pernah melihat berita di YouTube dan TV, ada orang-orang atau anak yang tahu dia sebelum reinkarnasi itu meninggalnya karena apa dan tinggal di mana, dia menyimpan benda apa. Ya. Terus ability psychic reading yang kedua yaitu dapat menangkap suara roh, yaitu yang pertama clairaudience, pendengaran jernih, yaitu mendengar suara roh atau informasi gaib tanpa bantuan alat. Yang kedua, voice phenomena, yaitu mendengar suara dari dunia lain melalui alat yang ada perekamnya. Ya, ini bisa nggak sengaja atau sengaja dibuat. Ya, di video saya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu ada orang bule membuat alat perekam untuk mengetahui kasus kematian Tang Momida yang artis Thailand itu yang mati di sungai. Nah, seperti itu. Terus ability psychic reading yang ketiga, clairsentience, perasaan jernih, yaitu merasakan energi yang tersembunyi, yaitu merasakan seperti satu empati yang mendalam. Dia mengetahui orang itu menderita dan sedih yang dalam dan tidak pura-pura. Sedangkan orang pada umumnya dia tahu hanya menangis tapi tidak bisa merasakan yang dalam. Yang kedua, firasat buruk. Firasat buruk ini sedang atau yang akan terjadi, seperti musibah atau bertemu dengan orang yang tidak baik. Terus yang ketiga, takut pada orang tertentu pada tidak pernah dekat. Tampak ketika orang psychic ini suaranya bergetar, gagap, agak takut atau mungkin alerginya kambuh seperti sesak nafas, sesak, terus sakit kepala. Yang keempat dari kelompok clairsentience ya, ini takut pada tempat tertentu padahal terlihat aman untuk orang umum ya, karena dia merasakan bahwa nanti dia akan terjatuh di tempat itu. Meski tidak semua orang akan ada musibah di tempat itu ya. Dilihat orang itu tempat itu baik dan tidak menakutkan. Terus yang kelima, dari perasaan jernih tadi, cabangnya emosi orang lain. Emosi itu perasaan yang kuat, entah sedih, marah, terus kecewa. Yang keenam, letak dan sakit apa orang lain itu. Ya, letak sakitnya di mana dan sakit apa itu bisa lewat petunjuk indera keenam meditasi atau mimpi atau lewat kartu. Ya, atau mungkin dari telapak tangannya.
Yang ketujuh, intuitive counseling, memberi nasihat berdasarkan intuisi. Lalu selanjutnya mungkin ada jenis-jenis lainnya ya, perasaan jernih. Nah, jadi minimal 7 di sini saya klarifikasikan. Terus ability psychic reading yang keempat, clairgustance, indera rasa psikis, bisa merasakan dari hidung atau insting, energi atau zat yang belum pernah dikonsumsi. Yang kelima, senthoughts, pengiriman pikiran, yaitu jenisnya yang pertama telepati, membaca atau mengirim pikiran tanpa bicara, biasanya masuk ke firasat atau masuk ke mimpi orang yang dituju. Jadi misalnya saya kirim telepati lewat mimpi ke orang lain agar orang itu datang ke saya, yaitu saya menggunakan doa dulu, minta ke Tuhan saya agar pesan ini disampaikan ke dia lewat mimpi. Dan tentunya orang yang saya kirimi pesan ini lewat alam bawah sadar ini tidak selalu orang psychic, tapi orang tidak psychic, tidak indigo juga bisa ya, tergantung si pengirimnya itu tadi. Yang kedua, jenis senthoughts, psychokinesis, menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran, tapi ini sangat sulit terjadi ya. Yang ketiga, channeling, menyalurkan pesan dari entitas spiritual. Terus ability psychic reading yang keenam, yaitu ilmu dan buku panduan kuno yang telah dirumuskan, diawali oleh para peneliti psychic reading di zaman kuno yang mencari hasil ramalan yang bersifat tetap. Bahkan panduan kuno ini ada sebelum Masehi, yaitu seperti palmistry, ilmu membaca garis tangan, astrologi menggunakan posisi bintang untuk ramalan, atau air di bulan-bulan tertentu yang dikelompokkan dengan nama-nama bulan pada astrologi itu, atau zodiak ya, bisa disebut zodiak. Terus yang ketiga, numerologi, ramalan berdasarkan angka lahir, tahun lahir, atau jumlah dari huruf pada nama di jumlah. Terus primbon ya, nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya primbon ini berisi apa ya. Sebenarnya primbon itu ada ilmu psikologinya ya. Secara umum itu psikologi kuno. Psikologi kuno dilihat dari mana? Kebanyakan dilihat dari angka, yaitu di dalamnya juga ada numerologi kuno, yaitu numerologi Jawa kuno. Terus yang kelima, definition with runes, ramalan dari lambang atau simbol kuno. Yang keenam, I Ching atau I Ching. Yang ketujuh, Bazi. Yang kedelapan, Feng Shui. Yang sembilan, Xiu dan unsur kelahiran ya. Ini adalah rumusan-rumusan Cina juga ada ya. Nanti di video saya yang lain nanti ada saya jelaskan mengenai panduan kuno ramalan Cina itu jenisnya apa saja. Terus yang ke-10, Mian Xiang. 11, Poa Poi dan Jiangxi. Yang ke-12, pengamatan alam. Yang ke-13, numerologi ya. Numerologi itu sebenarnya masuk ke hampir ke semua jenis-jenis ilmu tadi ya. Ini nggak lepas dari numerologi ya. Primbon juga nggak lepas dari numerologi. Terus Feng Shui, zodiak ya, hampir semua itu didasari numerologi patokannya ya. Terus yang ke-14, dream interpretation, membaca makna mimpi. Ini di semua kitab ramalan dari suku-suku bangsa ya, kuno, misalnya Cina kuno, Jawa kuno, itu makna membaca mimpi ya, meramalkan dari makna mimpi itu ada. Di primbon juga ada dan lain-lain. Terus ability psychic reading yang ke-7, animal communication, berkomunikasi dengan hewan ya. Ini bukan dia gila ya, dia berkomunikasi, ada ketertarikan mudah dengan binatang. Biasanya binatang itu juga binatang kesayangan dan dia cepat mengerti binatang-binatang. Nah, dia merasakan binatang ini sangat kelaparan, atau binatang ini dijahati orang, atau
lukanya karena dijahati atau kena benda ya. Yang kedelapan, ability psychic reading. Yang kedelapan, precognitions, tahu sesuatu tanpa sumber fisik, yaitu dari pengetahuan instan, yaitu ilham ya. Ilham ini bukan berisi mengenai petunjuk kejadian sudah sebelum reinkarnasi atau akan terjadi, tapi ini berisi pengetahuan ilmiah. Kemampuan ini seperti anugerah yang didapat para penemu atau ilmuwan yang mengawali menciptakan sesuatu, seperti di zaman revolusi industri, penemu pesawat, terus penemu televisi, penemu nuklir, terus termasuk ilmuwan Albert Einstein, Nikola Tesla, dan lain sebagainya. Lalu ability psychic reading yang ke-9, energy healing, menyembuhkan dengan energi spiritual. Ya, ini sebenarnya dengan penelitian ya, tapi dia percaya bahwa menggerakkan agar tubuh ini mengeluarkan energi, perubahan energi ya. Sebenarnya energi ada di pelajaran fisika, tapi penemunya energi healing itu biasanya orang-orang psychic reading ya, hampir semuanya itu adalah psychic reading. Nah, yang pertama, terapi energi musik dan suara ya, berapa Hz. Yang kedua, Reiki, teknik penyembuhan energi yang menggunakan saluran energi hidup universal dari praktisi ke penerima untuk mempercepat penyembuhan dan menurunkan stres ya. Ini bagus ini Reiki ini untuk orang-orang yang mudah alergi, autoimun. Sebenarnya sebaiknya mengikuti Reiki. Yang ketiga, akupuntur dan akupressure, terapi yang memanfaatkan titik-titik energi dalam tubuh untuk memperbaikan aliran energi. Yang keempat, terapi sentuhan penyembuhan, healing touch, yaitu menggunakan sentuhan tangan untuk membersihkan dan menyeimbangkan energi tubuh. Yang kelima, pranic healing dan chakra healing, yaitu fokus pada pembersihan dan pengaktifan pusat-pusat energi chakra, aliran energi dalam tubuh. Yang keenam, aromaterapi ya. Aromaterapi ini berasal dari tumbuhan, tanaman, atau buah atau bunga asli ya, bukan pakai kimia. Yang ketujuh, meditasi atau semedi. Yang kedelapan, senam aiji atau senam yoga ya. Contohnya seperti itu, pokoknya senam yang enggak berat ya. Itu biasanya penciptanya adalah dia dari psychic reading dan lain sebagainya. Terus ability psychic reading yang ke-10, mediumship, berhubungan dengan roh, yaitu pertama, mediumship cycle, melihat manifestasi fisik dari roh. Medium yang dapat berkomunikasi dengan roh orang yang telah meninggal dan menyampaikan pesan dari mereka kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, psychographic writing, menulis dengan bantuan roh. Roh ini macam-macam ya, nggak selalu arwah, tetapi mungkin petunjuk dari malaikat juga ya, atau ini di dalam isi hatinya, atau petunjuk lewat mimpi ya. Itu macam-macam, intinya roh. Yang ketiga, dari mediumship jenisnya yang ketiga, automatic writing, menulis pesan spiritual tanpa sadar, itu dari firasat, dari intuitif juga. Yang keempat, medium spiritual medium yang memiliki kemampuan lebih mendalam untuk menyembuhkan diri dengan dunia spiritual, baik itu roh orang yang mati maupun identitas spiritual lainnya. Terus ability yang ke-11, ability psychic reading yang ke-11, change location, perubahan tempat. Yang pertama, teleportation, kemampuan fisik tubuh berpindah-pindah tempat lewat pikiran. Ini sangat sulit terjadi ya, atau yang belum pernah menemukannya, hanya lewat YouTube ya. Aku merasa ini sebenarnya ada gen yang bukan manusia. Yang kedua, dari change location, astral projection, mengeluarkan jiwa atau sukma keluar tubuh untuk melakukan perjalanan. Dalam suku Jawa disebut rogoh sukma. Ini melalui seperti mimpi, jadi tidur
lalu mimpi jiwanya, sukmanya itu keluar melihat sesuatu, misalnya melihat kasus kriminal apa, terus melihat pacarnya selingkuh, melihat suaminya selingkuh, ya, atau hal-hal yang tidak baik. Ini biasanya astral projection ini diperlihatkan sesuatu yang tidak baik yang tujuannya untuk membuka tabir rahasia dari orang yang tidak baik, ya. Ya, seperti saya mimpi kasus pembunuhan atau mimpi ada bencana alam dan di situ saya ada, ya. Atau di negara jauh dari Indonesia, ya, itu saya belum pernah ke situ, tapi saya ada di situ dan di situ saya melihat. Terus ability psychic reading yang ke-12, oracle tools reading, menggunakan berbagai alat oracle untuk prediksi. Ini termasuk dengan kartu dan lain-lain, yaitu yang pertama dengan kartu, yaitu seperti kartu tarot reading, membaca kartu tarot untuk ramalan, kartu mensi dengan menggunakan kartu remi, domino, terus kartu oracle, Uno, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ya, dari macamnya oracle tools reading tadi, pendulum dosing, menggunakan pendulum untuk menjawab pertanyaan. Ya, yang ketiga, scrying, melihat masa depan melalui media dengan menatap permukaan bersifat reflektif. Reflektif itu merefleksikan, memantulkan. Di sini benda yang memiliki permukaan reflektif tidak mengeluarkan film yang bisa dilihat orang umum, tetapi cara ini orang psychic dapat ketenangan pada pikirannya, otaknya, lalu berimajinasi atau menangkap gambaran di otaknya, lalu diproyeksikan di permukaan benda tersebut. Misalnya ya, scrying ini seperti bola kristal, cermin, air, asap, atau dengan menutup mata dengan kain juga bisa. Terus yang keempat dari oracle tools reading, fire gazing, melihat pesan di dalam api yang menyala, ya, dalam api, ya, api pasti menyala, ya, ya, menyalanya tuh tenang, ya, jadi tidak terombang-ambing angin. Terus yang kelima dari oracle tools reading, rasiografi, meramal menggunakan bentuk sisa teh atau kopi. Psikometri, mendapatkan informasi dengan menyentuh objek. Ya, objek itu misal ini orang ini sudah meninggal, ya, baru meninggal, dan orang itu sering menggunakan tas warna coklat itu. Lalu saya sentuh di situ, saya doa agar saya mendapat petunjuk dari tas itu. Di situ saya menyentuh itu mendapatkan informasi, entah tas itu yang memberikan itu pacarnya atau saudaranya atau temannya atau ada kisah apa dari tas tersebut. Itu tadi jenis-jenis ability psychic reading, kemampuan psychic reading, ya, saya kelompokkan menjadi 12 dan jenisnya minimal ada 60, ya, 60 jenis ability psychic reading. Nah, itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan dari video saya ini. Terima kasih.